Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke Allah Azza wa Jalla, di mana Dia adalah zat yang maha baik, yang maha peduli terhadap hamba-hambanya. Di mana Allah Azza wa Jalla, di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla, Allah menurunkan Al-Quran, di mana manusia pada asalnya ia tersesat. Dengan Al-Quran tersebut, manusia akan tahu tujuan akhir sebuah perjalanan kehidupan. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu bersemangat terhadap umatnya, yang sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya, yang mana ia sangat menginginkan semua manusia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tajwid, ya, dalam mata pelajaran tajwid, di mana kita telah mengambil beberapa makharijul huruf, ya, beberapa tempat-tempat keluarnya huruf. Kita ulangi sedikit saja bahwa makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ya, ini yang pertama adalah jauf, jauf, ya, yang disebut dengan rongga dalam, kemudian halqi, tenggorokan, kemudian lisan atau bagian lidah, kemudian syafatain, yakni 2 bibir, dan kemudian khaysyun. Jadi makharijul huruf terbagi menjadi 5. Oh iya, apa sih makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf, di mana ketika kita mengucapkan huruf tersebut, maka setiap huruf memiliki tempatnya masing-masing. Sebagai contoh adalah huruf, misalnya huruf ini, qaf, ya. Makhrajnya huruf qaf di mana tempat keluar huruf qaf? Baik, huruf qaf terbentuk ketika pangkal lisan, ya, bertemu dengan langit-langit bagian atas yang berdaging. Itu adalah tempat keluarnya qaf. Begitu juga dengan kaf. Kaf adalah pangkal lisan yang bertemu dengan langit-langit antara yang bertulang dan yang lunak. Bisa kita contohkan, ya. K, atau sebenarnya lebih mudah ketika mencari makhraj adalah dengan apa? Disukunkan. Contoh kaf, ak. Nah, maka akan terasa di mana pangkal lisan itu bersentuhan. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Baik, kita lanjutkan. Ini sebenarnya gambaran saja, ya. Seperti huruf dot kemarin sudah kita ambil, kemudian nun, ra, nun dan lam sudah kita ambil juga. Dan yang kemudian ta, to, dan dal juga sudah kita ambil. Saya ingatkan kembali, kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dal adalah dia menyamakannya dengan huruf D. Sedangkan huruf dal sangat berbeda dengan huruf D. Ya, huruf D itu gimana? Ya, dalam bahasa Indonesia, dada misalkan atau apa. Dada, kemudian pada, ya, itu menggunakan huruf D. Akan tetapi ketika menggunakan huruf dal, ya, huruf dal adalah makhrajnya seperti huruf ta. Ta itu di mana? Ta itu ada di sini. Di pangkal gigi seri bagian atas. Ya, jadi antara gigi serinya, pangkal itu apa ya? Awal mulanya, ya, yang paling dalam. Pangkal, ya, dan beserta juga dengan apa? Sedikit gusinya. Ya, disitulah makhraj ta sama dal. Coba kita bareng-bareng. Ta, ya, kemudian da. Nah, jadi dal yang benar di mana? Di situ. Caranya gimana? Oh, pertama gini, taknya disukunkan, at, ketika at, kemudian keluarkan da, at, da, seperti itulah huruf dal. Jadi bukan da, bukan, ya. Biasanya orang Jawa ini, aku biasanya apa? Da itu orang Jawa biasanya, ya, sering terlalu dalam, apalagi dalnya sampai medok. Baik, kemudian kita juga setelah mengambil makhraj shad, sin dan zai, yakni
kebalikannya kebalikannya makhraj apa? Makhrajnya kebalikannya makhraj ini. Ya. Apa? Kebalikannya makhraj ini. Ya. Huruf dal makhrajnya apa? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kalau sin, zai, dan sod adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke makhrajnya zal, ta, dan dha. Baik, kita akan membahas secara cepat. Zal, ta, dan dha adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi apa? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Jadi kalau ada yang mengatakan keluar, lidahnya keluar. Iya benar, keluar tapi hanya sedikit saja. Tidak berlebihan seperti dha. Nah, itu berlebihan. Atau bahkan tidak mengeluarkan dha. Itu juga merupakan kekeliruan. Maka yang benar apa? Dikeluarkan tapi hanya sedikit. Saya contohkan. Dha, dhi, dhu, badh. Saya ulangi. Dha, dhi, dhu, badh. Baik. Kemudian ta. Ta tidak ada bedanya dengan zal. Hanya sifatnya saja. Cara mengeluarkannya saja. Di mana huruf ta terdapat desisan. Ya, kita coba. Ta, thi, thu, bath. Baik. Ulangi. Ta, thi, thu, bath. Baik. Kemudian dha. Ya, dha, dhi, dhu, badh. Saya ulangi. Dha, dhi, dhu, badh. Ya, dia tebal. Nanti insya Allah akan kita pelajari mengenai sifat. Jadi ada huruf-huruf yang tebal di mana ketika membacanya ada seperti huruf o, jadi o, seperti huruf do, kemudian huruf do, kemudian huruf apa? Seperti to, ya, do, ho, o, dan selain itu, ya. Jadi dinamakan dengan sifat isti'alah. Nanti insya Allah kita akan ambil kalau kesempatan dan waktunya ada. Baik. Kemudian kita masuk ke syafatain. Ini adalah makhraj yang keempat. Berarti kita sudah melewati berapa makhraj? Secara umum sudah melewati 3 makhraj. Sudah melewati jauf, ya, rongga dalam atau kerongkongan. Kemudian juga sudah kita lewati apa? Al-halq atau disebut dengan tenggorokan. Dan yang ketiga adalah lisan atau mulut. Jadi yang sekitar mulut, ya, dari bagian gigi seri bagian atas dan bawah sampai ke dalam. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Ya, jadi sekarang masuk ke makhraj yang keempat. Adalah syafatain, kedua bibir. Baik. Di sini ada 4 huruf yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan. Ya. Yang pertama adalah huruf ba. Kita lihat pengertiannya. Keluar dengan menutupkan kedua bibir atas dan bawah pada sebagiannya. Ya, ini keluar. Sebenarnya agak salah ini. Jadi keluar dengan apa? Membuka kedua bibir yang menyatu. Mungkin ini maksudnya ketika sukun. Ya, kita sama-sama coba. Ba, bi, bu, babe. Nah, ketika dia sukun dia memiliki sifat qalqalah. Jadi mantul. Babe, babe, ya. Jadi qalqalah mantul, qalqalah atau mantul bukan dengan ditahan, bukan, atau ragu-ragu. Contoh yang agak salah adalah bukan agak ya, contoh yang salah adalah menahan. Jadi ininya ditahan. Ketika dia menyatu, ininya terlalu ditahan. Bab. Nah, itu kesalahan. Bab. Jadi harusnya gimana? Babe. Atau dia justru malah tidak keluar saking ditahannya. Bab. Misalnya, apa ya? Nah, misalnya al-bab. Ya, dia membacanya al-bab. Al-bab. Cuman sekedar ba. Nah, itu tidak boleh karena dalam syairnya Imam Jazari mengatakan wal qalqalatu 'indal waqfi abyana.
Ya, ketika waqaf, qalqalah itu lebih jelas. Jadi diperjelas saja suaranya, namun tidak dibuat-buat seperti a, b, itu salah. Jadi a, b, sekedar apa? Memantulkan. Sama seperti huruf dal, jim, apalagi qaf, kemudian apalagi po, ya, dan selainnya. Ada 5 huruf, ya. Itu hanya dipantulkan, bukan ditahan. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Kalau mau contoh, boleh dal misalnya. Ade, bukan ad, ya, tapi ade. Atau jim, aje. Atau to, misalkan lagi alpo, at'amahum min ju', ya, dan seterusnya. Baik. Selesai makhraj ba adalah dengan apa tadi? Membuka kedua bibir yang sedang menyentuh. Coba kita coba. Ba, ya, kita perhatikan. Ba, ya, memisah. Baik, selanjutnya adalah mim. Mim keluar dengan apa? Sama kayak ba, membuka. Ma. Perhatikan, ketika disebut makhrajnya di bibir, maka lidah tidak bergerak. Kita lihat ya. Nah, antara ba dengan mim sama. Artinya apa? Ketika seseorang lidahnya sariawan, maka tidak terpengaruh dalam pengucapan huruf yang selain di mulut. Contohnya apa? Ketika dia sariawan, misalkan di sini nih, nah, maka huruf yang tenggorokan tidak akan terpengaruh sama sekali. Contohnya, ain ya, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan lidah ini sariawan. Ya, jadi tetap ai, atau ha, hi, hu, atau ha, hi, hu, ya. Atau bahkan di bibir, ma, mi, mu, tidak akan terpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada alasan. Misalnya dia ngomong mimnya tidak jelas. Nah, misalnya gitu ya. Kenapa antum ngomongnya seperti itu bacanya? Afwan Zat, lidahnya sariawan. Nah, ini dia mengada-ngada. Baik. Ternyata mim, khusus untuk huruf mim, dia tidak hanya keluar dari bibir saja, tapi dia juga ada 2 makhraj, dia tuh tempat keluar, ya. Di mana di sini nih. Nah, jadi mim itu dia punya 2 makhraj. Pertama di bibir, yang kedua adalah di hidung. Maka ketika mengucapkan huruf mim, ya, hidungnya ditutup, misalnya kita tutup nih, nah, maka tidak bisa keluar dengan sempurna. Bisa dipraktikkan coba. Ya, coba saya coba nih ya. Saya tutup hidung saya. Nah, maka dia tidak sempurna. Sama seperti nun. Nun juga seperti itu. Nah, ya. Kenapa? Karena kesempurnaan huruf ini ketika diucapkan adalah dengan apa? Dikeluarkan di makhraj pertama di dalam mulut, dan yang kedua apa? Dari hidung. Hanya 2 makhraj ini saja. Hanya 2 huruf ini saja, apa? Yakni huruf mim dan huruf nun yang memasuki hidung. Jadi selain huruf mim dan nun, tidak ada yang masuk hidung. Contohnya huruf ba. Meskipun hidung ummahat atau aba ditutup, ya, maka tidak berpengaruh. Contoh, ba, saya tutup nih ya. Ba, ya. Apalagi wa, fa, nah, maka tidak berpengaruh. Baik, kemudian huruf waw. Huruf waw sangat mudah dengan apa? Sedikit memonyongkan mulut. Ya. Wa, wi, wu. Kaidahnya sama, saya ulangi lagi, kaidahnya sama. Ketika huruf fathah, maka mulut agak sedikit dibuka. Ketika huruf kasrah, maka rahang bagian bawah agak sedikit membuka, ya, sedikit ke bawah, atau biasa disebutnya apa? Agak menyengir. Ya, ketika kasrah, setiap huruf itu agak menyengir ketika dibaca, dan ketika dhammah, setiap dhammah bibir agak sedikit dimonyongkan. Sedikit saja, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya. Kenapa? Misalkan kita ambil contoh kasrah. Kasrah dia tidak menyengirkan, maka akan terjadi apa? B akan menjadi B, bukan B, tapi B. Kenapa? Dia tidak menyengirkan bibir. Seperti itu. Atau fathah, dia tidak membuka. Ya. Ba, ta, ya. Nah, ini tidak jelas, maka harus dibuka. A, ba. Apalagi untuk orang-orang yang baru belajar
Tajwid. Sat, saya ngelihat kori-kori di luar sana ketika membaca tidak terlalu lebay, tidak membuka terlalu lebay. Maka jawabannya apa? Mereka sudah terbiasa. Ya. Mereka sudah terbiasa. Untuk orang-orang yang baru belajar, maka dia harus apa? Benar-benar memperhatikan hal ini. Buka aja mulutnya, apa-apa. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, maka insya Allah akan secara sendirinya jelas bacanya meskipun tidak terlalu membuka. Type. Fa, type. Di sini ada yang orang Sunda mungkin? Ada ya? Nah, semoga ada biar saya bisa sindir. Ya, jadi fa ini biasanya apa? Orang Sunda agak sulit mengucapkan huruf fa. Ya. Biasanya apa? Pa. Ya. Apa misalnya? Fa idza ja, ya harusnya fa idza ja menjadi fa ijaja, ya. Zanya juga, zainya juga menjadi jim. Fa ijaja. Ini keliru. Bukan keliru lagi, bahkan salah, ya. Salah huruf. Ya. Jadi bagaimana cara memberitahunya? Cara memberitahunya adalah taib. Yang pertama kita lihat gambar dulu. Nah, sudah dapat jawabannya? Ya, jadi dengan apa? Menyentuhkan ujung gigi seri bagian atas, ya, bersentuhan dengan apa? Bibir bawah bagian dalam. Jadi bibir bagian dalamnya ya, bukan bagian luar. Fa, coba sama-sama disentuhkan dulu. Jadi ujung gigi serinya seperti gambar ya, disentuhkan ke apa? Ke bibir bawah bagian dalam, bukan bagian luar. Ya, kalau bagian luar pamer gigi namanya. Ya. Baik, bagian dalam bisa coba kita tiupkan af. Ya, af. Baik. Nah, disitulah makhraj fa. Jadi kalau orang Sunda sebenarnya agak sulit ketika apa namanya? Coba fa gitu. Dia pasti ngomongnya pa. Fa gitu. Pa gitu. Ngotot dia. Nah, maka cara memberitahunya seperti ini. Dengan apa? Diarahkan. Coba gigi seri bagian depannya. Ya, kemudian afwan. Gigi seri bagian atas. Gigi seri semua di depan ya. Sentuhkan karena apa? Ke bibir bagian dalam. Maaf, saya minta jeda sebentar. Baik, lanjutkan. Baik, selesai makhraj kita syafatain. Sekarang kita lanjut ke makhraj berikutnya. Adalah khaysum. Ini sebenarnya sudah kita singgung dari jauh-jauh hari, di mana hanya makhraj mim dan nun saja yang memasuki hidung. Ya. Jadi selain itu tidak ada yang masuki hidung, bahkan alif. Ya, alif itu huruf, iya huruf. Huruf-huruf mat seperti alif, ya dan waw sukun itu tidak apa? Tidak melalui hidung. Contohnya seperti apa, Ustaz? Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu adalah apa namanya? Huruf ya sukun. Ya, jadi tidak lewat hidung. Jadi ketika cara ngetesnya gimana? Ditutup hidungnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mim baru dia kena hidung. Ya. Saya apa lagi? Mustaqim, ya, mustaqim. Hanya ketika mimnya saja yang kena hidung. Insya Allah mudah. Jadi ini makhraj kelima dan terakhir kita mengenai makhraj adalah khayshum atau hidung. Baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi makhraj selesai ya. Kita ulangin. Yang pertama adalah jawf atau dinamakan dengan apa? Dengan unggah hidung. Kemudian yang kedua adalah al-halq. Ini apa namanya? Tenggorokan. Kemudian apa lagi? Ya, ini dia.
Di tenggorokan, kemudian lisan, kemudian syafatain, 2 bibir, dan kemudian khaysyum. Baik, kita ulang dari awal. Kenapa? Supaya lebih mantap lagi. Tapi kita langsung di sini saja. Kita letakkan huruf-hurufnya. Baik, mungkin biar lebih gimana ya, cara pengajar saya sebenarnya interaktif. Cara ngajar saya sebenarnya interaktif. Jadi tolong diperhatikan dan jawab lewat chat ya. Baik, dipersiapkan chatnya. Baik. Saya tanya, maka langsung dijawab. Baik. Makhraj pertama adalah jauf. Baik. Jauf. Ada huruf apa saja di jauf? Ya, di rongga dalam. Ada huruf apa saja di makhraj jauf ini? Silakan dijawab. Halo? Tidak ada yang jawab ya? Ya, ha, benar. Apalagi? Jadi bukan A ya, tapi hamzah mungkin maksudnya. Jadi tidak ada huruf A. Huruf apa saja? Ha. Ya, baik. Terus apa lagi? Baik, ha. Kemudian pakai bahasa tulisan Indonesia juga nggak apa-apa. Ha, kemudian ha, kemudian apa lagi? Ya. Ini sebenarnya ha dengan ha bukan di makhrajnya jauf. Jadi jauf ini makhraj terdalam. Ya, makhraj terdalam. Jadi jauf ini adalah tempatnya huruf-huruf mad. Ya. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf maddiyah. Kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf maddiyah. Di mana di sini keluar apa? Yang seperti alif, yang misalnya a itu disebut apa? Alif, kemudian waw, yang sukun misalnya qalu, lu, itu keluarnya juga dari situ. Kemudian juga ya, misalnya apa? Hamid, hamimi, nah seperti itu keluar dari jauh. Yang kemudian makhraj berikutnya adalah al-halq, yakni disebut dengan tenggorokan. Ya, tenggorokan, di mana tenggorokan terbagi menjadi 3. Ada yang paling dalam yang disebut dengan aqsal halq, yakni hurufnya apa saja? Hamzah dan a. Ya, hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Kemudian apa? Wastal halq, tengah tenggorokan, ini ain dan ha. Kemudian apa? Adana lisan, yakni kha dan ghain. Ya. Kemudian lagi lanjut ke lidah. Lidah yang terdalam adalah qaf dan kaf. Kemudian di pertengahan ada jim, shin dan ya. Kemudian selanjutnya ada makhraj dad, ya. Makhraj dad, kemudian makhraj lam. Jadi semakin maju ya. Kemudian apa? Makhraj nun, ra, kemudian ya. Ra lebih tinggi daripada makhraj nun, ya. Jadi ra lebih tinggi daripada makhraj nun. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian ada dal, ta, to, ya, di mana ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kemudian sin, zai, sod menyentuh apa? Gigi bagian bawah, pangkal gigi seri bagian bawah. Kemudian ada ta, zal, dan vo, yakni menyentuhkan apa? Ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Kemudian lanjut lagi 2 bibir, di mana ada 4 huruf. Ba, mim, waw, dan fa. Dan yang terakhir adalah khaysyum atau rongga hidung. Hanya huruf mim dan huruf nun saja. Baik, sini ada latihan. Bisa mungkin dijawab di di chat ya, dijawab.
Di sini akan ada suara saya mengucapkan beberapa huruf. Coba ditebak kapan saya mengucapkan huruf dzal. Ya, berapa kali saya mengucapkan huruf dzal? Coba diperhatikan. Dengar baik-baik. Baik, berapa kali? Ada yang bisa jawab? Saya ulangi ya. Baik, saya ulangi. Baik, jadi jawabannya adalah 5 kali. Ya, jadi jawabannya adalah 5 kali. Baik, sekarang kedua. Berapa kali huruf H diucapkan? Perhatikan. Baik, berapa kali diucapkan? Saya ulangi. Ya, jawabannya adalah 4 kali ya. Nah, baik. Sebenarnya sangat jelas jadi diperdengarkan antara perbedaan H dengan H. Baik. Lanjut. Sin. Berapa kali huruf sin diucapkan? Berapa kali? Ulangi ya. Saya ulangi. Oh, tidak terdengar ya? Wah, berarti error. Berarti kita ini ya, kita apa namanya? Kita lanjutkan. Bukan nih, sudah terdengar. Dari 3 kali. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan bab huruf. Udah jam berapa ya? Baik, kita lanjutkan sekitar 15 menit lagi lah ya. Baik, di sini azan di sini agak lama, komatnya agak lama. Baik, masuk bab sifat huruf. Jadi tadi kita telah mempelajari makharijul huruf dan sekarang membahas apa? Sifat huruf. Baik. Sebelumnya, apa sih perbedaan antara sifat dengan makhraj? Kalau diibaratkan, sifat itu adalah bagaimana cara keluarnya. Kita permisalkan ada seluring ya. Seluring itu benar ya, seluring ya. Seruling, seruling ya. Seruling itu ketika ditiupkan maka di situ ada lubang-lubang. Setuju ya? Nah, ada lubang-lubang dan itu adalah diibaratkan sebagai apa? Sebagai makhraj, tempat keluar. Sifat adalah bagaimana si sang peniup seruling tersebut. Misalnya dia tiupkan dengan cara yang kencang. Dia tiup, misalnya tiupannya kencang gitu. Maka dia akan keluar suara yang berbeda dibanding ketika dia meniupkan dengan suara yang lemah. Atau misalkan masing-masing lubang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Maka dari setiap lubang tersebut akan keluar suara yang berbeda-beda. Bisa dipahami di sini ya? Ya, seperti itu ya. Jadi sifat itu adalah bagaimana dia dikeluarkan, bukan lewat mana dia dikeluarkan, bukan, tapi bagaimana huruf itu keluar. Baik, insya Allah dipahami. Ada yang belum paham? Coba kalau yang belum paham tolong di chat sebelum kita masuk biar nanti nggak bingung. Saya hitung sampai 5 mungkin.
Kalau tidak ada yang berkomentar, insya Allah sudah paham semua berarti ya. Baik, insya Allah sudah dipahami ya. Baik, kita masuk bab sifat-sifat huruf. Baik, tolong di sini agak fokus karena takutnya tidak, kalau terlewat nih agak bingung karena nggak bisa nanya ya. Kalau di kelas mungkin ada yang tidur, saya siram air. Baik, sifat huruf. Sifat huruf secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ada 4 dan yang tidak memiliki lawan ada 8. Perlu kita garis bawahi mungkin kalau mau dicatat ya. Memiliki lawan ini disebut juga apa? Sifat yang pasti dimiliki setiap huruf. Sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan adalah sifat-sifat khusus untuk huruf-huruf tertentu. Saya ulangi, sifat yang memiliki lawan, setiap huruf memiliki sifat-sifat tersebut. Sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan adalah sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh huruf-huruf tertentu saja. Baik, kita lihat sifat-sifat yang memiliki lawan. Pertama adalah jahar dan hamas. Ya, jahar seperti judulnya memiliki lawan. Jahar memiliki lawan yaitu hamas. Kemudian kedua syiddah memiliki lawan rokhawah dan di antara keduanya ada penengahnya yakni bainiyah. Saya ulangi, syiddah memiliki lawan rokhawah dan di pertengahan ada bainiyah. Jadi di antara keduanya gitu ya. Dia tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Baik, kemudian ada sifat isti'la dan juga ada sifat istifat. Ya. Kemudian ada itbaq dan infitah. Itbaq dan infitah. Baik, sedangkan yang tidak memiliki lawan ada safir, qalqalah, lagin, inhiraf, taqrir, tafashhi, istiqalah dan ghunnah. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah kalau waktunya cukup ya, karena agak lama nih kayaknya, adalah dua bahasan ini, jahar versus hamas, syiddah, bainiyah, dan rafah. Baik. Kenapa saya tidak langsung jelaskan? Nanti satu persatu. Baik, saya lanjut. Baik, sekarang sifat yang memiliki lawan. Ya, jadi kita ambil berarti apa yang sebelah kiri dulu ya. Sifat yang memiliki lawan. Baik, jahar dan hamas. Ya. Kita baca bareng-bareng. Ini saya ngetik, jadi kalau ada yang salah mungkin saya minta maaf. Pertama kali juga saya buat seperti ini. Baik, jahar dan hamas adalah dua sifat yang berlawanan dari segi mengalir atau tertahannya nafas. Ya, mengalir atau tertahannya nafas pada huruf-huruf hijaiyah baik dalam keadaan berharakat maupun saat sukun. Ya. Apa maksudnya? Jadi setiap huruf ketika diucapkan atau disukunkan itu biasanya dia memiliki apa? Memiliki cara yang berbeda-beda. Ya. Contohnya, mungkin Umahat pernah dengar. Ada orang membaca tak dengan apa? At. Ya, terdengar ya suara saya? At. Atau kaf. Ak. Atau sin. As. Atau sod. As. Atau yang lain. Fa atau ha. Af. Ah. Kho. Akh. Dan seterusnya. Suara agak kecil ya. Afwan. Sebentar. Baik, jelas ya insyaallah. Baik, jadi saya ulangi, jahar dan hamas adalah dua sifat yang berlawanan dari segi mengalir atau tertahannya nafas. Baik. Jadi di sifat ini kita akan melihat apa? Mana huruf yang dia tertahan ketika ya nafas ya, tertahan nafasnya ketika sukun, dan mana huruf yang masih mengalir nafas ketika dia disukun. Nafas itu apa sih? Nah, nafas itu adalah udara ya, atau ini ya nafas yang keluar meskipun dia huruf tersebut dalam kondisi sukun. Baik, kita pertama adalah jahar. Jahar adalah sifat huruf-huruf di mana huruf tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan atau tertahannya nafas atau udara. Dan sifat ini sangat nampak ketika huruf tersebut dalam kondisi sukun.
huruf-hurufnya adalah selain huruf-huruf hamas. Baik, kita pindah ke hamas. Jadi apa jahar intinya apa? Adalah huruf yang tertahan nafasnya ketika sukun. Gitu. Intinya seperti itu. Jahar adalah huruf yang tertahan ketika huruf tersebut keadaan sukun. Sedangkan hamas lawannya, huruf yang masih mengeluarkan nafas atau udara meskipun dalam keadaan sukun. Kita ambil contoh. Ya, kita harus sepakat huruf-huruf hijaiyah itu ada berapa? 29. Dan berarti kalau udah disebutin sebagiannya, sisanya berarti tinggal dikurangin saja 29 dengan total huruf yang sudah disebutkan. Contoh hamas. Hamas itu huruf-hurufnya adalah fahattahu syakhsun sakat. Ya, ini kita bisa lihat. Fahattahu syakhsun sakat yang hurufnya ini. Mana kita mulai dari mana nih? Dari fa aja ya. Fa, ha, ta, shin, ha, kho, sin, sod, kaf, dan ta. Baik, kita sukunkan bareng-bareng dan perhatikan. Atau kita ambil contoh dulu, example dulu. Hamas. Af, ya. Coba ya. Af, ada ya, ada tiupan hembusan nafas. Itu adalah sifat hamas. Sedangkan jahar, kita ambil contoh. Selain yang ada di sini, yang di contoh ini, kita ambil huruf hamzah misalkan. Berarti jahar memiliki huruf hamzah. Coba ya. A. Kira-kira ada nafas yang keluar tidak? A. Atau yang lain. Misalnya ain. A. Atau contoh yang lain. Dal. Ad. Jim. Aj. Ya. Apalagi? Ba. Ab. Nah, cara mengetesnya seperti apa? Letakkan telapak tangan di bibir kita. Apakah keluar nafas ketika disukun atau tidak? Itulah sifat yang disebut hamas atau jahar. Bisa dipahami tidak? Contoh ya, kita contoh hamas satu-satu. Af ya, sambil diikuti kemudian telapak tangannya diarahkan ke bibir. Ya, af keluar ya. Ha sekarang. Ah, fa, af, shin, ash, ha, ah, kho, ah, ta. Sin dulu ya. Sin, as, sod, as, kaf, ak. Ya, kalau kaf ini dia sama dengan tak. Ya, dia sifat hamasnya adalah dengan apa? Dikeluarkan anginnya sedikit. Ak. Ya, jadi ada ak. Otomatis. Jadi kalau kaf jangan ak, jangan berhenti. Tapi apa? Biarkan udara itu mengalir. Ak. Terdengar ya hamasnya? Ak. Kemudian juga tak. Ak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, jadi tak ya. Ak. Kaf juga ak. Nah, kita bedakan dengan jahar yang tidak ada. Salaba, ab, jim, aj, apalagi hamzah, a, apalagi dal, az. Kalau dal sebenarnya itu yang benar itu tidak ada udara yang keluar. Ya, az, ra, ar, lam, al, ya, dan seterusnya. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Mungkin saya lihat chatnya dulu ya. Bisa dipahami sampai sini? Takutnya masih tidak paham. Paham sampai sini ya? Baik. Sudah paham ya? Kita lanjut kalau sudah dipahami ke pembahasan sifat berikutnya. Sifat berikutnya adalah syiddah, bainiyah, dan rakhwah. Ya. Setelah tadi kita ambil apa? Jahar dan hamas, ternyata sekarang ada syiddah, bainiyah, dan rakhwah.
Sifat-sifat ini adalah sifat yang ditinjau dari mengalir atau tertahannya suara. Ya, jadi perlu dibedakan antara suara dengan udara atau nafas. Yang mana sifat ini akan sangat nampak pada saat huruf tersebut dalam kondisi sukun. Saya ulangi, jadi sifat-sifat ini adalah tertahan atau mengalirnya suara. Ustaz, apa bedanya suara dengan nafas? Berbeda. Suara adalah bagaimana huruf tersebut masih berbunyi, jadi setiap huruf pasti dia memiliki sifat suaranya masing-masing, ya kan? Tentu beda suaranya huruf sin dengan suaranya huruf jim. Ya, sa, di situ ada suaranya sin. Taunya dari mana? Ada desisan. Ya, desisannya tersebut adalah merupakan suaranya huruf sin. Sedangkan jim, ja, terdengar dengan apa? Adanya tekanan di tengah-tengah lidah. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Suara. Sedangkan nafas adalah udara yang keluar dari dalam mulut. Ya, jadi kayak misalnya nafas seperti tadi, kaf ya, ak. Nah, contoh huruf kaf adalah huruf yang dia keluar nafas, ya, ketika disukun ya, keluar nafas, ak, keluar ya, namun tidak keluar suaranya. Maksudnya gimana, Zat? Iya, suara kafnya terhenti. Ak. Tidak mungkin ada suara kaf. Ak. Ya, dipaksakan. Atau hamzah misalkan. A. Tidak mungkin ada suara hamzah yang disukun. A. Ya, a. Tidak bisa ya. Berbeda dengan apa? Yang mengalir suaranya. Contohnya apa? Sin. As. Ya. Shin. Ash. Apalagi? Zal. Az. Zai. Az. Apalagi? Apa? Ha ya. Ya. Seperti itu bedanya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Perbedaan antara suara dengan nafas. Jadi suara dia adalah ciri khas dari huruf tersebut. Ketika disukun. Baik. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut pembagiannya. Jadi mana yang mengalir, mana yang tidak. Baik. Pertama adalah syiddah. Syiddah adalah sifat huruf di mana huruf tidak mengeluarkan atau tertahannya suara. Dan sifat ini sangat nampak ketika huruf tersebut dalam kondisi sukun. Huruf-hurufnya adalah ajidu, qatin, bakat. Atau a, hamzah, jim, qaf, dal, ba, to, kaf, dan ta. Ya. Ajidu, qatin, bakat. Saya ulangi. Ajidu, qatin, bakat. Nah, huruf-huruf ini ketika disukun maka terhenti. Kita coba satu-satu. Hamzah, a, berhenti ya. Tidak ada suara yang keluar. Kalau hamzah ini suara tidak keluar, nafas pun tidak keluar. Contoh lain, jim, ad. Ya, sama. Jim juga suara tidak keluar, nafas tidak keluar. Qaf, ab, sama. Dal, ad, ba juga, ab, to juga begitu. Ab. Namun kalau kaf dengan ta, suara tidak keluar, namun nafas keluar. Sepakat ya? Kaf, ak. Dan dia kemudian diselesaikan dengan sifat hamz tadi. Ak. Ta, at. Ya. Namun tak tidak boleh sampai at. Itu terlalu berlebihan. Jadi keliru kalau orang membaca at. Allah Akbar. Akuan suaranya. Ada yang aktif. Akuan. Bisa di-off-kan. Baik, saya phone saya mutkan. Baik. Jadi tadi apa? Kalau ta itu apa? Suaranya mengalir, suara tertahan akan tetapi nafas yang mengalir. Ini adalah huruf syiddah. Jadi yang apa? Yang terhenti aliran suaranya. Ya. Baik, hurufnya adalah ini. Hamzah, jim, qaf, dal, ba, po, kaf, dan ta. Lanjutkan.
Kemudian di antara keduanya, atau langsung dulu ke sini, ke rokhwah. Rokhwah adalah sifat huruf ya, jadi lawannya lawannya syiddah. Adalah sifat huruf di mana huruf masih mengeluarkan suara dengan durasi yang cukup panjang dan sangat nampak pada saat kondisi sukun. Hurufnya adalah selain huruf syiddah dan bainiyah. Baik, kita lihat dulu. Jadi intinya apa? Rokhwah adalah huruf yang sifat di mana masih mengalir ketika dia di rokhwah. Kita lihat dulu ke samping bainiyah. Bainiyah adalah sifat huruf di mana huruf masih mengeluarkan suara pada saat keadaan sukun. Namun suaranya ini tidak apa? Tidak terlalu lama. Durasi ketika suara ini keluar tidak terlalu lama. Contohnya apa? Ini huruf-hurufnya. Lin, Umar. Lin, Umar. Lam, Ain, Nun, Mim, Ro. Kita ambil contoh satu-satu. Dari lam ya. Al. Diikuti, boleh diikuti. Al. Ya di situ masih ada temponya. Al. Nah itu adalah sifat huruf bainiyah. Makanya ketika membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya jadi dallin, tapi tidak boleh terlalu lama juga. Salah juga kalau membaca dallin. Salah. Atau bahkan waladdallin. Ya, tidak ditahan dulu. Ini juga salah. Ain, begitu juga ain. Dia ditahan, suara masih mengalir, namun apa? Tidak terlalu lama. Iyyaka na'budu, kana. Nah, itu adalah sifat bainiyah. Jadi bukan iyyaka na'budu. Itu menyerupai hamzah, ya. Kana. Jadi dimasukkan dulu. Perlu latihan tersendiri. Kemudian nun. An. Ya, ketika sukun masih ditahan meskipun sebentar. An'amta, sama mim juga begitu. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan siratal ladzina an'amta, terlalu cepat buru-buru. Sehingga mim dan nun masih mengalir meskipun tidak terlalu lama. Dan yang terakhir ada Allah, ya. Allah, ya. Allah di situ adalah sifat bainiyahnya. Kemudian yang terakhir adalah rokhwah, di mana ini mengeluarkan suara dengan tempo yang panjang. Contohnya, sin ya. Misalnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Dan contoh lain, sod. Saya apa? As-so, ya. Atau nampak sekali ketika dia membaca surat Al-Fajr, maka akan terpengaruh. Contoh ya. Wal fajr. Walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Wal layli idha yassar. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, ini untuk orang-orang yang belum belajar, belum pernah belajar tajwid akan bingung. Namun kalau orang sudah pernah sebelumnya, ini akan dimaklumi. Baik. Insyaallah sudah jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Kita latihan. Supaya lebih memperjelas. Menit berapa ya? Terakhir latihan. Kalau masih belum paham, coba kita dengarkan dan simak surat Asy-Syarh berikut. Baik. Perhatikan huruf-huruf yang sukun. Ya, cara membaca huruf-huruf yang sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Saya ulangi. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak.
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. Saya ulangi. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik. Itu mungkin bisa dilatih di rumah. Insyaallah ini berfaedah ya. Jadi perhatikan di mana saya tahan. Ya, contohnya yang memiliki sifat rakhwah adalah shin, maka ditahan. Memiliki sifat hamas adalah kaf, sad, rak, keluarkan sifatnya. Saya ulangi sekali lagi mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, barakallahu fiikum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfiru minkum. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.